Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kelima ya. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai metode SWOT ya. Mungkin sebelumnya akan bertanya-tanya apa sih bubble SWOT gitu ya, metode SWOT gitu ya. Nah, di sini untuk melakukan proses pengurutan kita dapat menggunakan beberapa metode. Salah satunya bisa bubble sort, selection sort, quick sort, atau merge sort. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bubble sort? Nah, bubble sort itu adalah pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Nah, jadi untuk pengurutan itu ialah proses dasar yang dipelajari dalam struktur data ya. Jadi terdapat banyak algoritma ya pengurutan yang sering digunakan dalam program. Di antaranya di sini kita akan mempelajari mengenai bubble sort. Nah, untuk algoritma ini merupakan algoritma pengurutan sederhana ya, dan biasanya dipelajari sebagai bahasa seputar pengurutan. Nah, untuk algoritma bubble sort, nah ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Nah, karena itulah algoritma ini dinamakan bubble sort, atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sebuah gelembung ya. Nah, untuk fungsi algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar secara ascending ya, atau sebaliknya descending. Jadi metode pengurutan gelembung bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Nah, karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan ketimbang berat jenis air, maka gelembung sabun akan selalu terapung ke atas permukaan. Nah, prinsip inilah yang dipakai pada algoritma pengurutan gelembung. Nah, secara sederhana bisa didefinisikan bahwa algoritma bubble sort itu adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya. Jadi secara terus-menerus sampai pada satu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Nah, jadi sebelum kita nanti akan mempraktekkan ke dalam pemrograman ya. Nah, jadi ada syarat ya, langkah-langkah yang harus diperhatikan pada metode bubble sort. Nah, yang pertama yaitu jumlah iterasi sama dengan banyaknya bilangan yang dikurangi 1. Jumlah iterasi itu sama dengan banyaknya di bilangan dikurangi 1. Nah, kemudian di setiap iterasi jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Nah, kemudian yang ketiga dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, nah proses sorting akan tetap dilakukan gitu ya. Nah, kemudian tidak ada perbedaan cara berarti untuk teknik algoritma bubble sort ascending maupun descending ya. Nah, jadi untuk mempelajari bubble sort, jadi kita hanya perlu memahami cara digunakan untuk mengurutkan data. Nah, untuk logika sederhananya, algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Nah, coba kita perhatikan di contoh berikut ini ya. Jadi untuk penerapan algoritma bubble sort dengan array 31428. Nah, di sini ada beberapa proses ya dalam bubble sort. Nah, umpama ini proses pertama. Nah, proses pertama ini umpama array itu kan awalnya 31428. Nah, kemudian ini ditukar. Nah, apakah 3 dan 1 lebih besar yang mana? Apakah lebih besar yang 3? Nah, apakah 3 apa 1 besarannya mana? Nah, di sini
berarti karena besar angka 3 lebih kecil yang satu, jadi 3 lebih besar mana, kecilan mana gitu ya, 3 dan 1. Nah karena ini 3 dan 1 lebih kecil angka 1, berarti ini dipindah jadi 1, 3, 4, 28. Nah kemudian ini diturunkan ke bawah ke sini, 1, 3, 4, 28. Nah kemudian di sini dibandingkan lagi. Nah kemudian apakah 4 dan 2 gitu ya. Nah di sini dibandingkan ini udah 3 sama 1. Nah berarti ini udah maju kan 1 dan 3. Nah kemudian dibandingkan lagi 3 dan 4 lebih kecil mana. Nah ini karena masih sama kecilnya, berarti tetap ini tidak ada berubah. Nah kemudian di sini dibandingkan lagi. Nah 4 dan 2 lebih kecil yang mana? Itu ya, 4 dan 2 lebih kecil. Nah di sini lebih kecil 2, 4 dan 2 berarti ditukar. Nah ini 2 dan 4 jadi lebih kecil. Nih, ditukar ya, 4 dan 2. Nah kemudian diturunkan lagi 1, 3, 2, 4, 8. Nah kemudian selanjutnya 4 dan 8. Nah, 4 dan 8. Nah ini kan di sini dibandingkan dulu. Apakah 2 dan 8 lebih 4 dan 2 udah dibandingkan kan? Udah dibanding. Kemudian di sini dibandingkan lagi. Ini kan 2 dan 28. Ini 4 dan 2 lebih kecil mana? Jadi naik maju ke sini 2, 4-nya mundur. Nah, 2 lebih kecil. Nah, kemudian di sini yang terakhir iterasi pertama itu 4 dan 8 lebih kecil yang mana? Ini lebih kecil 4 itu, jadi tetap berubah. Nah kemudian ini kita turunkan lagi 1, 3, 2, 4, 8 ini ke iterasi kedua. Nah ke proses kedua 1, 3, 2, 4, 8. Nah kemudian diurutkan kembali. Nah 1 dan 3 lebih kecil mana? Nah ini tetap ya tidak berubah. Nah kemudian ini diurutkan kembali, 3 dan 2 lebih kecil mana? Yang kedua nih 3 dan 2. Nah ini diurutkan, berarti 3 dan 2 lebih kecil 2, jadi maju yang 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 8. Nah kemudian 3 dan 4 lebih kecil mana? 3 dan 4. Nah ini masih sama ya, lebih kecil 3, jadi masih berurut 1, 2, 3, 4, 8. Nah kemudian yang selanjutnya 4 dan 8 lebih kecil mana? 4 apa 8? Nah lebih kecil 4, jadi masih tetap ya tidak berubah. Ini sebenarnya ini udah ditemukan ya untuk pengurutannya. Jadi sudah berurutan ya secara sorting ya, secara sort. Nah, kita kemudian dilanjutkan di proses ketiga. Nah di sini sudah tidak ada berubah ya, 1, 2, 3, 4, 8 sudah ditukar semua, juga prosesnya dilakukan ya ketiganya. Tapi untuk bubble sort tetap dilakukan walaupun sudah berurutan. Nah gitu. Jadi untuk bubble sort ini 3, 1, 4, 2, 8 ini jadi berurutan 1, 2, 3, 4, 8. Jadi hasil akhir 1, 2, 3, 4, 8. Nah kemudian untuk jenis dari bubble sort, nah di sini ada 2 jenis ya untuk bubble sort itu. Nah di sini ada algoritma bubble sort yang ascending ya. Nah ascending itu pengurutan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah kemudian ada lagi descending. Nah, kemudian di descending ini pengurutan data dari yang terbesar ke terkecil gitu. Jadi dalam bubble sort itu ada ascending, ada descending ya. Nah coba kita perhatikan untuk proses ascending. Contoh di sini ascending. Nah dalam contoh ascending, jadi supaya kita paham nih, untuk seputar bubble sort ascending. Nah untuk contohnya kita mengambil angka 5, 12, 3, 19, 1, 47 ya arraynya. Nah untuk
langkah bubble sort dengan metode ascending. Pertama, iterasi pertama misalkan di sini 5 13 3 9 1 4 7. Nah, misalkan dibandingkan. Nah, apakah 5 lebih kecil dari 12? Nah, di sini kan true ya. True ya. Nah, di sini true. Nah, karena benar, nah berarti di sini tidak berubah. Nah, kemudian untuk proses kedua, apa ada pertukaran. Nah, kemudian 3 dan 12. Nah, 3 dan apakah 12 lebih kecil dari 3? Tentu salah ya. Jadi nanti ditukar. Nah, yang kecil ke depan, 12 mundur. Nah, selanjutnya di sini tidak ada pertukaran lagi. Misalkan 12 lebih kecil dari 19. Nah, ini benar, jadi tidak berubah. Nah, kemudian dilanjutkan ke bawah. Nah, kemudian ada pertukaran 19 lebih kecil dari 1. Ya, tentunya 19 itu akan lebih kecil dari salah ya. 19 itu sebenarnya lebih besar dari 1. Di sini lebih kecil kan, jadi salah. Jadi ada pertukaran. Jadi 1 maju. Nah, kemudian diturunkan lagi. Nah, kemudian 19 lebih kecil dari 14. Nah, ini benar. Nah, karena benar berarti di sini tidak ada pertukaran. Berarti sudah berurutan, jadi 5 3 12 1 19 47. Nah, kemudian ini diturunkan lagi ke iterasi kedua. Nah, prosesnya sama, tinggal dibandingkan lagi. Misalkan apakah 5 lebih kecil dari 3? Nah, ini salah, berarti tidak berubah. Nah, kemudian proses kedua sama ya. Misalkan di sini kemudian 5 lebih kecil dari 12. Nah, ini benar. Nah, berarti di sini tidak ada pertukaran karena benar. Kemudian 12 lebih kecil dari 1. Nah, ini salah. 12 lebih kecil dari 1. Berarti di sini ada pertukaran. Ini bergeser ya. Jadi 12-nya bergeser, ini satunya maju ke sini. Nah, kemudian apakah 12 lebih kecil dari 19? Di sini benar, berarti tidak ada pertukaran. Nah, kemudian yang selanjutnya 19 lebih kecil dari 47. Nah, ini benar, berarti tidak ada pertukaran. Berarti ini sudah berurut 35 1 12 19 47. Nah, kemudian ini diturunkan lagi ke iterasi ketiga. Nah, kemudian apakah 3 lebih kecil dari 5? Nah, ini betul. Berarti di sini tidak ada pertukaran. Kemudian apakah 5 lebih kecil dari 1 gitu ya. 5 lebih kecil dari 1. Nah, di sini salah. Nah, kemudian ada pertukaran. Nah, ini ditukar jadi 5 ke belakang, 1 maju gitu ya. Nah, kemudian apakah 5 lebih kecil dari 12? Ini benar, jadi tidak ada pertukaran. Nah, kemudian 12 lebih kecil dari 19. Ini benar, jadi tidak ada pertukaran. Nah, kemudian 19 lebih kecil dari 47. Nah, ini benar, jadi tidak ada pertukaran. Ini udah iterasi kedua ya. Sebenarnya ini udah berurutan ya, berurutan. Nah, tapi kemudian dibandingkan lagi. Nah, 1 dan 3. Nah, 3 lebih kecil dari 1. Nah, ini salah. Jadi berarti ada pertukaran. Nah, nanti akan maju ya. Nah, kemudian di sini diturunkan lagi 3 dan 5. 3 lebih kecil dari 5, berarti benar. Jadi tidak ada perubahan. Nah, kemudian ini yang bawah 5 lebih kecil dari 12. Jadi ini tidak ada pertukaran semua. Jadi sudah berurut ya. Kalau yang ini kan masih iterasi ketiga, masih ada yang belum berurut nih, yang ini. Jadi saat di iterasi keempat ini udah diurutkan. Kemudian iterasi kelima 1 dan 1 lebih kecil dari 3, benar. Berarti ini semua udah berurut ya, tidak ada pertukaran. Jadi tidak ada pertukaran, sudah benar. Nah, kemudian di iterasi 6, kenapa harus diproses lagi gitu ya? Karena ya itu bubble sort walaupun sudah berurut tetap diproses sampai akhir selesai ya, walaupun sudah berurut gitu ya. Nah, ini untuk contoh tadi ascending ya, untuk proses ascending. Nah, selanjutnya ada proses descending ya. Nah, ini proses ini untuk memberikan pemahaman seputar descending ya.
Ini mengurutan ya, sama pengurutan ya. Kalau descending itu kan proses pengurutannya jadi bisa dilihat ya di sini, di samping di sini untuk descending ya. Nah, untuk descending misalkan di sini kita menggunakan 5, 12, 3, 19, 1, 47 sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi ascending untuk angkanya sama. Nah, di sini misalkan ada 5, apakah 5 lebih besar dari 12? Nah, ini hasilnya salah. Nah, di sini ada proses pertukaran. Jadi 12 ditukar. Jadi maju ke depan. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Nah, di sini apakah 5 lebih besar dari 3? Nah, ini benar. Jadi tidak ada pertukaran. Nah, kemudian kita turun lagi ke proses berikutnya. Nah, apakah 3 lebih besar dari 19? Nah, ini salah ya, berarti ada pertukaran. Nah, kemudian kita turun lagi. Nah, apakah 3 lebih besar dari 1? Ini benar, jadi tidak ada pertukaran. Nah, kemudian apakah 47 lebih kecil ya? Berarti apakah 1 lebih besar dari 47? Ya, ini salah, berarti ada pertukaran. Jadi 47 akan maju ke sini ya. Nah, selanjutnya iterasi kedua. Iterasi kedua, misalkan di sini apakah 12 lebih besar dari 5? Ini benar ya. Kemudian turun lagi ke bawah, 12, 19, 5. Nah, apakah 5 lebih besar dari 19? Ini salah, jadi dia maju, 19 maju. Nah, kemudian dibandingkan lagi bawah, apakah 5 lebih besar dari 3? Nah, kemudian karena benar ya tidak ada pertukaran. Nah, kemudian proses selanjutnya apakah 3 lebih besar dari 47? Jadi karena salah jadi ada pertukaran ya, 47 maju. Nah, kemudian 3 lebih besar dari 1. Nah, ini benar, berarti tidak ada pertukaran. Nah, kemudian ini diturunkan ke iterasi ketiga, 19, 12, 5, 47, 3, 1. Nah, ini 12 lebih besar dari 19. Nah, ini benar, salah ya. Jadi ada pertukaran ya. Jadi di sini kemudian 19 ditukar, jadi maju di depan. Nah, kemudian di bawah dibandingkan lagi 12 dan apakah lebih besar dari 5? Nah, ini benar, jadi tidak ada pertukaran. Nah, kemudian kita turunkan lagi ke bawah. Nah, apakah 5 lebih besar dari 47? Ini salah, berarti ada pertukaran. Nah, 47 maju ya, 47 maju. Nah, kemudian mundur lagi ke bawah. Apakah 5 lebih besar dari 3? Ini benar, jadi tidak ada pertukaran. Nah, kemudian apakah 3 lebih besar dari 1? Ini benar, jadi tidak ada pertukaran. Nah, kemudian kita turunkan lagi ke iterasi keempat. Nah, ini dipindahkan. Nah, kemudian 19 lebih besar dari 12. Nah, ini benar ya. Jadi tidak ada pertukaran. Kemudian 12 lebih besar dari 47. Nah, di sini salah ya. Jadi di sini ada pertukaran. Nah, 12 mundur ya, 47 maju. Ya, kemudian selanjutnya 12 lebih besar dari 5, ini benar. Nah, ini berarti tidak ada pertukaran. Kemudian 5 lebih besar dari 3. Nah, 5 lebih besar dari 3 berarti ini tidak ada pertukaran ya, masih benar. Kemudian 3 lebih besar dari 1, masih benar ya. Nah, kemudian kita turunkan nih. Iterasi keempat kita turunkan ke sini. Ke iterasi kelima. Nah, di sini kita bandingkan ya. Apakah di sini harusnya 47 kan di awal, di sini kan 19 tuh ya. Nah, 19 ini dibandingkan dengan 7. 19 lebih besar apa 7? Salah, berarti ada pertukaran nih. Yang ini kan 19 di depan. Nah, ini jadi pertukaran jadi ke belakang. 47 maju. Nah, kemudian apakah 19 lebih besar dari 12? Di sini benar, berarti tidak ada pertukaran. Nah, kemudian 12 lebih besar dari 5, benar. Berarti ini semua tidak ada pertukaran ya. Tidak ada pertukaran karena sudah berurutan. Nah, kemudian di bawah juga tidak ada pertukaran lagi karena sudah berurutan semua. Nah, jadi hasil yang tadi diurutkan ini jadi 47, 19, 12, 5, 3, 1. Gitu. Ini untuk proses
descending, jadi mengurutkan dari terbesar dan terkecil. Kalau ascending kan mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Itu ya teknik bubble sort. Nah, sampai di sini untuk penjelasan bubble sort ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.